Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 481 sampai dengan 483 semua sudah putus dan tidak berhutang lagi. Semua anggota keluarga Karmin langsung kaget. Ada apa ini? Ada raksasa bisnis dan kepala daerah. Kenapa mereka ada di halaman rumah keluarga Karmin? Mereka tidak mungkin datang kalau tidak ada masalah. Identitas orang-orang ini tidak biasa. Pasti ada masalah kalau berkumpul di sini sekarang. Ini. Anggota keluarga Karmin sangat pintar bicara saat menghina Peter. Saat ini, semuanya terlihat seperti bisu. Peter mengerutkan alis, lalu tiba-tiba melihat Frikar. Dia tidak memanggil orang-orang ini. Tidak ada orang lain kecuali Frikar. Benar saja, wajah Frikar memerah dan menunduk. Peter mengalihkan tatapannya sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Frikar tidak bermaksud jahat. Jadi, Peter tidak akan menyalahkannya. Presdir Yoshua, tuan sekalian, ada apa datang ke sini? Bagaimana kalau minum teh di dalam? Nyonya besar Andrea diam sejenak, lalu ke depan untuk menyapa mereka sambil tersenyum. Lagi pula dia paling senior di sini, jadi harus keluar saat ini. Dia sebenarnya ingin mengharapkan Mason, paman pertama Abigail, tapi sama sekali tidak bisa diandalkan. Jadi hanya bisa melakukannya sendiri. Nyonya besar Andrea, tidak perlu minum. Kedatangan kami hari ini hanya demi satu hal. Yoshua perlahan ke depan. Para pria parubaya yang identitasnya tidak bisa juga ikut melangkah. Katanya keluarga Karmin tidak menerima Tuan Peter. Kalau begitu, kami datang untuk menjemput Tuan Peter pergi. Yoshua melihat orang di sekelilingnya, lalu melihat Nyonya besar Andrea dan berkata datar. Suaranya tidak kencang, tapi seperti guntur di telinga semua orang. Nyonya besar Andrea terkejut. Alisa membeku. Abigail melebarkan mata besarnya dan terlihat heran. Sedangkan Kenneth, Janet dan anggota keluarga Karmin lainnya juga melongo. Hening. Benar-benar sangat hening. Di tempat itu ada seluruh anggota keluarga Karmin, kelompok Yoshua dan pengawal berbaju hitam yang totalnya hampir 100 orang. Tapi sangat hening seolah tidak ada orang di sini. Yoshua dan lainnya bahkan datang menjemput Peter. Ini mana mungkin? Oh, semua orang dalam rombongan Yoshua merupakan orang terkenal kota Mandala. Bahkan keluarga Karmin harus menghadapi orang-orang ini dengan sopan. Tidak berani kurang ajar. Sedangkan Peter hanyalah menantu cacat yang ingin diusir keluarga Karmin dengan segala cara. Tapi saat ini, si cacat yang hendak mereka usir dengan segala cara ini dijemput oleh kelompok tokoh besar. Seperti Yoshua. Ini benar-benar konyol. Kali ini, Kenneth bereaksi duluan dan ikut menghela napas. Selanjutnya, mata semua orang tertuju pada Peter. Apakah ini benar bukan mimpi? Mata Peter terlihat sangat tenang. Seolah semua ini tidak ada hubungan dengannya. Membingungkan. Benar-benar membingungkan. Tidak ada seorang pun dari keluarga Karmin yang menduga akan terjadi hal seperti ini. Tuan Peter, mari kita pergi jika masalahnya sudah selesai. Aku sudah memesan meja di Andros Lakeside Hotel untuk melakukan syukuran. Yoshua maju ke depan. Dia tersenyum dan berkata pada Peter, sama sekali tidak melihat anggota keluarga Karmin. Syukuran. Semua anggota keluarga Karmin terkejut lagi. Kenapa kalimat Yoshua terdengar menyindir keluarga Karmin? Memangnya Peter menjadi kotor di keluarga Karmin? Apakah ini artinya Peter telah merendahkan diri dengan tinggal di keluarga Karmin? Presdir Yoshua. Jika ada masalah, bagaimana kalau duduk dulu untuk membicarakannya? Nyonya besar Andrea melihat Yoshua dan segera bicara. Tapi Yoshua langsung mengangkat tangan untuk menyelanya. Tidak perlu. Waktu itu aku sudah bicara baik-baik dengan keluarga Karmin, tapi kalian sepertinya mengabaikannya. Kalau begitu, tidak perlu dibahas lagi. Suara Yoshua terdengar dingin. Peter terdiam sejak tadi. Dia membiarkan Yoshua yang berurusan dengan keluarga Karmin.
Waktu itu, apa yang dikatakan Presdir Yoshua waktu itu? Nyonya besar Andrea bingung untuk sementara waktu. Waktu itu aku ke keluarga Karmin dan memberitahu semua orang kalau kerja sama Kuncoro Pharma dengan keluarga Karmin karena Tuan Peter. Memangnya keluarga Karmin menganggap serius kata-kataku? Nyonya besar Andrea langsung tercengang saat mendengarnya. Sedangkan mata Abigail langsung melebar dan melihat Peter. Kemudian, melihat ke arah anggota keluarga Karmin lainnya. Anggota keluarga Karmin lainnya berdeham pelan dan sedikit menunduk saat melihat tatapan Abigail. Tidak ada yang mengatakan hal ini pada keluarga Abigail. Jadi, Abigail sama sekali tidak tahu kalau kerja sama keluarga Karmin dengan Kuncoro Pharma karena Peter. Akhirnya kebenarannya terungkap sekarang. Peter tidak bohong padanya. Hanya saja, keluarga Karmin menutupi masalah ini. Mungkin tujuannya karena tidak ingin Abigail mengubah kesannya pada Peter. Pada saat ini, akhirnya Abigail paham semuanya. Peter tidak pernah membohonginya. Kerja sama keluarga Karmin dengan Kuncoro Pharma sama sekali tidak ada hubungannya dengan Carlo. Semua ini dilakukan oleh Peter. Abigail semakin merasa bersalah saat memikirkan ini. Hanya saja, dia sudah berkata kejam pada Peter. Apakah Peter akan memaafkannya? Abigail, kamu jangan berpikir terlalu banyak dengan hal ini. Alisa mendekati Abigail dan berkata pelan. Saat ini, dia baru benar-benar menyadari keberadaan Peter. Setidaknya dia bukan sampah tidak berguna seperti yang dikatakan keluarga Karmin. Sampah mana yang bisa membeli mobil mewah Bentley? Mana ada sampah yang bisa membeli villa seharga puluhan miliar? Sampah mana yang bisa membuat tokoh besar seperti Kuncoro Pharma datang menjemputnya? Jika orang seperti ini disebut sampah, maka Alisa juga bersedia menjadi sampah. Hanya saja, masalahnya sudah sampai tahap ini, sudah terlambat untuk menyesalinya. Nyonya besar Andrea pasti punya rencananya sendiri. Ibu. Abigail mengepalkan tangan dan melihat Peter dalam-dalam. Tapi saat ini, Peter sama sekali tidak melihatnya. Abigail tersenyum kecut. Benar, Peter pasti sangat membencinya karena kata kejam yang dia lontarkan tadi. Waktu itu, karena Tuan Peter, Kuncoro Pharma kami bersedia menanggung kerugian demi memberikan keuntungan pada keluarga Karmin. Karena Tuan Peter akan segera meninggalkan keluarga Karmin maka aku akan menghentikan kerjasama sebelah pihak. Yoshua berkata, lalu perlahan ke depan untuk mendorong Peter keluar. Presdir Yoshua, kamu harus membayar ganti rugi pembatalan kontrak kalau melakukan ini. Kenneth tiba-tiba ke depan dan berteriak pada Yoshua. Sementara itu, para pria parubaya di sekitar Yoshua terlihat tersenyum dingin. Benar-benar tidak tahu diuntung. Kuncoro Pharma telah melepaskan keuntungannya sendiri untuk bekerja sama dengan perusahaan Karmin. Semua keuntungan diberikan kepada keluarga Karmin. Keluarga Karmin bukan hanya tidak tahu diuntung, mereka bahkan ingin Yoshua membayar ganti rugi pembatalan kontrak. Ini benar-benar konyol. Jika keturunan muda keluarga Karmin seperti ini, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran mereka. Haha, baik. Karena Tuan Peter, aku akan membayar ganti rugi ini. Yoshua melambaikan tangannya sambil tertawa, kemudian tidak bicara lagi. Tuan Peter, kita pergi sekarang. Yoshua sedikit menunduk untuk bertanya pada Peter. Akhirnya Peter menggerakkan matanya melewati anggota keluarga Karmin untuk melihat Abigail. Aku sudah bilang, tidak ada seorang pun yang bisa mengancammu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Semua anggota keluarga Karmin terdiam mendengar kalimat Peter ini. Jika itu sebelumnya, semua orang akan menganggap ini lelucon. Tapi sekarang, Yoshua dan lainnya membantu Peter, jadi pikiran mereka telah mengalami perubahan besar. Sedangkan banyak anggota keluarga Karmin sedang berpikir, apakah mengusir Peter merupakan keputusan yang tepat. Dengan koneksi Peter saat ini, kedudukannya di kota Mandala pasti tidak rendah. Jika keluarga Karmin meneruskan hubungan dengan Peter, mereka pasti tidak akan jatuh. Jadi, banyak anggota keluarga Karmin yang merasa ragu.
Aku juga mengatakan kalau aku tinggal di keluarga Carmine karena dirimu, hanya untuk menjagamu. Demi perawatan siang malam yang kamu berikan selama 2 tahun. Demi pengorbanan tanpa pamrih selama 2 tahun ini. Jadi, aku bisa mengabaikan semua perkataan orang. Aku tetap tidak akan pergi selama kamu tidak menyuruhku pergi. Sekarang, aku ingin bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin mengusirku? Ekspresi Peter sangat tenang, tapi ada kesedihan di matanya. Dia mengaku kalau posisi Abigail benar-benar sangat penting di hatinya. Oleh karena itu dia terus bertanya. Jika itu orang lain, dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan banyak bicara. Pergi saja, jangan banyak omong kosong. Kenneth emosi dan langsung berteriak. Saat ini, dia tahu sudah tidak ada jalan mundur, jadi hanya bisa memilih berada di pihak Carlo. Dengan begitu, keluarga Carmine masih ada kesempatan hidup. Jika tidak, mungkin kehidupan mereka akan sulit karena telah menyinggung kelompok Yoshua. Aku sudah memikirkannya dengan baik. Lebih baik kamu pergi. Abigail terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia berkata, ada beberapa hal yang bisa dilihat dengan jelas dan tidak ada gunanya juga meski dipertahankan. Jadi, lebih baik memutuskannya sekarang. Baik. Peter terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan dan menggerakkan kursi roda keluar. Peter, jika kamu masih punya hati nurani, kamu tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Nyonya besar Andrea menggertakkan gigi dan maju ke depan sambil berteriak di belakang Peter. Peter tersenyum dingin saat mendengarnya, tapi tetap berhenti. Nyonya besar jangan khawatir. Kuncoro Pharma dan lainnya tidak akan menyerang keluarga Carmine. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Aku hanya berharap keluarga Carmine tidak akan memohonku kembali suatu hari nanti. Peter langsung keluar dari halaman rumah keluarga Carmine setelah mengatakan itu. Yoshua dan lainnya mengantarnya pergi. Kemudian rombongan mobil menghilang. Di dalam mobil, Yoshua melihat Peter dengan canggung. Tuan Peter, aku tahu diriku sok pintar dan membuat keputusan sendiri. Tapi aku benar-benar tidak sanggup melihatnya lagi. Yoshua menjelaskan dengan pelan. Tidak apa-apa. Peter mengayunkan tangan. Dia tidak bermaksud menyalahkan Yoshua. Saat ini, dia tidak ada waktu untuk memikirkan masalah lain. Dia tidak peduli apa yang dikatakan anggota keluarga Carmine. Tapi dia peduli dengan apa yang dikatakan Abigail. Hari ini, Abigail mengusirnya dan hatinya seperti disayat pisau. Tidak peduli apapun alasannya, Peter sudah bertanya banyak kali, tapi Abigail tetap bersikeras menyuruhnya pergi. Kalau begitu, Peter hanya bisa menerimanya. Tuan Peter, aku bisa melihat kalau Nona Abigail membuat keputusan ini karena terpaksa. Jadi, apakah Anda perlu bicara dengannya? Aku bisa memakai nama Kuncoro Pharma untuk mengajaknya bertemu. Yoshua bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu. Peter melambaikan tangan saat mendengarnya. Tidak peduli dia terpaksa atau bukan. Aku sudah mengatakan dengan jelas padanya. Tapi dia tetap memintaku pergi. Artinya dia tidak mempercayaiku. Peter tersenyum pahit saat mengatakan ini. Karena Abigail tidak mempercayainya, maka apapun yang dia katakan tidak akan mengubah keputusan dan pemikiran Abigail. Maka dia hanya bisa menerima hal ini. Baiklah. Anda bilang tidak akan membiarkan kami menargetkan keluarga Carmine. Apakah ini benar? Yoshua berpikir sejenak dan bertanya. Kalian tidak perlu melakukan itu. Aku punya rencana. Peter melambaikan tangan dan menjawabnya. Dia memang tidak membiarkan Yoshua dan lainnya menyerang keluarga Carmine. Namun, dia tidak bilang tidak akan membiarkan perusahaan Lipon menghadapi mereka. Tujuan berdirinya perusahaan Lipon memang untuk menahan keluarga Nilo dan keluarga Carmine supaya ada jalan mundur untuk Abigail. Karena Abigail begitu kejam hari ini, maka Peter tidak akan berbaik hati pada keluarga Carmine lagi. Mulai sekarang, hanya ada dendam antara dirinya dengan keluarga Carmine, tidak berutang lagi. Halaman rumah keluarga Carmine. Halaman rumah masih tetap hening meski Peter dan lainnya sudah lama pergi.
2 tahun lalu, Peter terpuruk dan diam-diam diantar ke sini. Otaknya tidak waras, tubuhnya cacat dan dihina semua anggota keluarga Carmine. 2 tahun kemudian, mobil mewah dan tokoh besar berkumpul untuk membawanya pergi. Perbedaan sebesar ini membuat semua orang merasa galau. Semua orang memikirkan masalah tadi dengan bingung. Semuanya seperti mimpi. Bukankah kurang pantas kita melakukan ini? Setelah waktu yang lama, Nyonya Besar Andrea memecah keheningan. Nenek, tidak ada yang kurang pantas. Meskipun Peter mengenal beberapa orang, itu tidak menunjukkan apa-apa. Dia kenal dengan Presdir Yoshua, tapi tetap saja bukan Presdir Yoshua. Dia bahkan tidak punya bisnis sendiri. Apa yang bisa dilakukannya? Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya seperti Tuan Carlo. Kenneth buru-buru berkata karena takut Nyonya Besar Andrea berubah pikiran. Akhirnya Peter pergi dari keluarga Carmine. Mereka tidak ingin sampah itu kembali lagi ke keluarga Carmine. Benar, Nenek. Lagi pula kita sudah menyinggung Peter dan kelompoknya. Kita hanya perlu tetap berdiri di pihak Tuan Carlo. Maka keluarga Carmine akan semakin baik. Janet ikut membujuk Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea mengangguk dan melihat Mason. Nyonya Besar, mungkin Peter memang punya sedikit relasi, tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nilo. Keluarga Nilo bukan hanya kaya, katanya juga ada latar belakang militer. Mana mungkin bisa dibandingi Peter? Terlebih lagi mereka juga menjalin hubungan dengan perusahaan Lipon akhir-akhir ini. Selama kita menjaga hubungan dengan keluarga Nilo dan perusahaan Lipon, Peter dan lainnya tetap tidak bisa menyentuh kita meskipun mereka ingin melakukannya. Nyonya Besar Andrea mengangguk setelah Mason berkata seperti itu. Sebenarnya, posisi Carlo dan keluarga Nilo lebih tinggi di hatinya. Walaupun Peter memperlihatkan kekuatannya, tapi Yoshua dan lainnya hanya berteman dengannya. Meskipun sehebat apapun teman, tidak berarti dirinya juga kuat. Tapi keluarga Nilo sendiri sudah sangat kuat. Nyonya Besar Andrea tetap bisa membedakan mana yang lebih baik. Nenek, kita segera hubungi Tuan Carlo. Beritahu dia kalau Peter sudah diusir dan lihat kapan kita bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan Lipon. Kenneth melihat Nyonya Besar Andrea dan mendesaknya. Benar, masalah ini tidak boleh ditunda. Harus segera dibereskan supaya kita bisa tenang. Nyonya Besar Andrea langsung berdiri setelah mendengarnya. Dia melakukan banyak hal demi bisa bekerja sama dengan perusahaan Lipon. Jadi masalah ini tidak bisa ditunda. Keluarga Carmine dan lainnya perlahan berdiri. Abigail juga ikut berdiri linglung. Dia tidak ingin banyak bertanya dengan kerja sama perusahaan Lipon karena kerja sama ini didapatkan dengan mengusir Peter. Abigail menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut dan hatinya sangat tidak nyaman. Dasar sampah. Dia bahkan membuang sampah sebelum pergi. Aku ingin lihat apa hadiah yang dia katakan itu. Kenneth tiba-tiba melihat kontrak yang dirobek Peter di lantai, lalu ke depan untuk memungut beberapa serpihan kertas. Anggota keluarga Carmine lainnya juga sangat penasaran. Sebelumnya Peter bilang ini adalah hadiah untuk keluarga Carmine, tapi dirobek olehnya. Ih, kenapa terlihat seperti kontrak? Awalnya Kenneth terlihat meremehkannya, tapi agak kaget setelah melihatnya. Kemudian, Kenneth segera melihat serpihan kertas lain di lantai. Kedua lembar ini seharusnya menyatu. Ini sepertinya stempel perusahaan. Apa ini? Kenneth mengerutkan alis dan menyatukan kedua kertas. Stempel bulat berwarna merah disatukan. Tulisan perusahaan Lipon terlihat jelas. Perusahaan Lipon. Hah? Kepala Kenneth berdengung dan membeku di tempat. Nenek, ini kontrak dengan perusahaan Lipon. Suara Kenneth bahkan sampai bergetar. Apa? Nyonya Besar Andrea dan semua orang langsung mendongak.